sebagai Ketua P2TP2A, Kabupaten Gorontalo juga sebagai Ketua Puspaga. Dalam hal ini juga hadir terkait dengan kegiatan rapat koordinasi antara rapat presentasi koordinasi bersama mitra PTD yang sudah dibentuk di P3A. Alhamdulillah malam ini kami merumuskan suatu SOP ya, melahirkan suatu standar operasional prosedur terkait dengan penanganan kasus. Kami mengatur beberapa layanan termasuk layanan penanganan kasus, kemudian layanan tentang psikologinya dan juga layanan tentang jasa pengadilan kasus di pengadilan. Dan ini yang perlu dirumuskan ini oleh beberapa lembaga bantuan hukum sebagai lawyer dan juga dengan dinas, UPTD dan psikolog. Insya Allah rumusan daripada kegiatan malam ini itu disampaikan kepada seluruh elemen yang pemangku kebijakan hukum termasuk Polres, kemudian Polsek dan juga Polda. Di sana ada P2TP2A dan juga dari unsur pengadilan, kejaksaan, dan bahkan saya sarankan kalau perlu ada dari pembina. Kenapa? Karena penanganan perkawinan usia dini ini juga kami selalu melibatkan dari Kemenak, dari KUA, sehingga sama-sama kita berkolaborasi bagaimana menangani kasus ini secara bersama dan tidak sendiri-sendiri. Oleh karena itu standar operasional termasuk penanganan kasus permintaan saksi ahli. Nah, semua kasus-kasus yang ditangani melalui hukum ini tidak semua juga melibatkan saksi ahli. Tapi saat ini juga setiap kali kasus itu dari Polres maupun dari kejaksaan minta, sehingga kami harus berupaya bagaimana melahirkan standar operasional ini, prosedur ini untuk kita sama-sama bicarakan dan itu kita samakan persepsi dari pengambil kebijakan hukum. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan dan juga kerjasama kami selama ini dengan dinas UPTD dan juga lembaga bantuan hukum dengan para sekolah. Dan saya atas nama P2TP2A dan juga Puspaga, mudah-mudahan ini oleh berkah dan tuntas semuanya apa yang kami harapkan, dan mudah-mudahan ada kebijaksanaan dari Pak Bupati termasuk penempatan tambahan daripada tenaga staf dari PTD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dalam koordinasi manajemen dan jejaring kasus, jadi kita berharap kita bisa memaksimalkan UPTD yang telah terbentuk di tahun 2022 ini dilantik. Jadi ada kepala UPTD untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi sehingga kita berharap dengan kita hadir di sini kita membuat SOP sehingga apa yang selama ini menjadi penanganan kasus yang dilaksanakan oleh Pemda kita yang diwakili oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak benar-benar telah terpola, karena selama ini hampir semua kasus yang ada, kasus kekerasan terhadap anak atau pelecehan seksual, dari kepolisian memintanya asesmen dari psikolog, sedangkan tidak semua kasus kan harus asesmennya dari psikolog, karena kita kan melihat sampai sebatas traumanya atau bagaimana. Dan sebenarnya kan Pemda itu dia masuk pada pendampingan, motivator atau terhadap trauma keberlanjutan, kemudian sebagai memediator terhadap bantuan hukum. Tetapi kalau kasus yang muncul kemudian dimintakan kepada kita untuk bagaimana melakukan asesmen secara keseluruhan, ya mungkin pemerintah juga kewalahan. Jadi mungkin ini kita bentuk polanya sehingga ke depan begitu ada SOP, jadi kita sudah jelas siapa akan berbuat apa. Jadi mungkin kalau konseling dia akan melakukan
asesmen pada kasus-kasus yang memang benar-benar perlu asesmen. Sudah di tingkatan observasi, dan setelah dilihat beberapa kali observasi, perlukah karena ada trauma di korban dan sebagainya. Begitu juga dari sisi tugasnya para penyidik, ya. Jadi mereka juga yang lebih paham. Jadi kalau yang memutuskannya dari selama ini dimintakan asesmen dari konseling, mungkin jadi bingung lagi kita, karena di mana-mana tenaga ahli itu bukan yang memutuskan. Jadi mereka hanya sebagai pendampingan tenaga ahli. Mungkin ini kedepannya akan kita buat SOP-nya sehingga benar-benar terpola dan apa yang diharapkan oleh pimpinan kita, karena di tahun 2022